Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhti thana'an kama asdaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim wa zid wa tammim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita buka kegiatan kita, diskusi kita dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik, inayah, ma'unah sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik, dengan lancar, sukses, manfaat, barakah. Amin ya rabbal alamin. Fatihah al-hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidil anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil thumma ila arba'ati a'immatil mujtahidin muqallidin fid din wal ulama'il 'amilin wal qurra'i mufassirin wal muhaddithin wa jami'i sadati sufiyatil muhaqqiqin innama kanu masyarikil ardi wa magharibiha bahriha wa bariha. Khususan jamil awliya sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu usulihim furahim muridi muhibbin wa silsilah qadiriyah wa naqsabandiyah wa wali songo wa ila masih jam'iyah nahdlatul ulama wa ila musannifin wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina masyayikhina wa jama'atina wa talamidina wa liman hukukun alaina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal hasul maqasidina wal hasul hajatina hajatil akhirah bil maghfirah hajatid dunya bin sarah bi hurmati hurmah bi hurmati talabil ilm bi hurmati musyawarah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan iman kepada malaikat Allah dan penjelasan tentang jin, iblis, juga setan. Dengan saya Abdul Hamid Ali, Universitas Islam Malang. Baik. Dalil daripada malaikat ya, iman kepada malaikat Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua, hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauma barizan linnas id atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman qala al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'minu bil ba'tsil akhirah wa tu'mina bil ba'tsil akhirah. Terjemah atau arti daripada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 285 yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mendapatkan wahyu daripada Allah. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab Allah, rasul-rasul daripada Allah. Mereka berkata, kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Allah, ya Tuhan kami. Dan kepada kamu, kepada engkaulah tempat kami kembali. Arti daripada hadis Rasulullah SAW diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berada bersama kami. Lalu datanglah seorang laki-laki berjalan kaki, lantas bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah, malaikat Allah, para rasulnya, kitab-kitabnya, dan juga hari akhir. Ini dalil daripada iman kepada malaikat Allah. Istilah malaikat berasal dari bahasa Arab. Al-malaika, jamak. Tunggalnya itu al-malaikah. Al-mulk itu jamak. Dalam kepercayaan Islam, yakni makhluk surgawi yang dilahirkan dari asal mula cahaya, cerah oleh Allah untuk menjalankan tugas-tugas tertentu yang sudah dibebankan kepadanya. Malaikat dari alam malaikat merupakan bawahan dalam hierarki yang dipimpin oleh salah satu malaikat di surga tertinggi. Maksudnya apa? Bahwasanya para malaikat itu tidak bekerja sendiri. Contoh mungkin malaikat Israfil. Ya, dia tidak bekerja sendiri. Dia mempunyai bala tentara, mempunyai anak buah banyak. Quraisy menjelaskan bahwasanya malaikat merupakan bentuk jamak dari malak. Nah, tadi ada ulama yang berpendapat bahwa kata malak terambil dari kata malaka gitu ya. Malakah yang berarti mengutus atau perutusan, risalah. Malaikah adalah utusan-utusan Tuhan untuk berbagai fungsi. Semuanya. Tugas malaikat ini tugas malaikat yang wajib kita ketahui. Ada beberapa tugas malaikat dan juga malaikat yang tidak wajib kita ketahui. Malaikat hafadhah ya. Malaikat rahmat, malaikat azab, semuanya itu adalah para malaikat Allah. Namun tidak wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui adalah 10. Ini tugasnya juga siapa beliau. Membawa wahyu dari hadirat Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, para rasul. Beliau ini juga dinamakan Ruhul Amin atau Jibril atau Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril. Yang kedua, membawa rezeki, membagikan rezeki kepada semua makhluk. Beliau dinamakan malaikat Mikail. Jadi malaikat Mikail itu tidak sendirian. Dia mempunyai para anak buah. Beliau ini jenderalnya. Meniup sangkakala trompet di hari kemudian, di hari akhir. Siapa? Malaikat Israfil. Mencabut nyawa, malaikat Israel. Mengawasi dan meneliti pekerjaan manusia, Raqib, Atid. Ini Raqib, ini Atid. Menanyai tiap-tiap orang di dalam kubur, Munkar, Nakir. Menjaga neraka, malaikat Malik atau malaikat Zabaniyah. Menjaga surga, malaikat Ridwan. Keistimewaan daripada para malaikat. Yang pertama, beliau ini diciptakan dari cahaya. Bagaimana Pak dari cahaya? Ya wallahu a'lam. Allah itu maha segalanya, bisa semua. Bisa terjadi itu kalau Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan. Malaikat selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patuh. Ada yang
khusus bertasbih, ada yang khusus tawaf di Baitul Ma'mur, ya. Ada yang menjaga pintu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bahkan suatu riwayat di dalam sebuah kitab disebutkan bahwasanya yang mencatat amal anak buahnya Raqib Atid itu banyak, tidak hanya di kanan dan kiri, di depan, belakang, atas, bawah, di hati, di tangan, semuanya ada. Samping kiri, samping kanan, di pojok semuanya. Jadi anak buah daripada Raqib Atid itu sangat banyak. Nah, ini Raqib Atid saja, bukan malaikat yang lain. Belum dihitung malaikat kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi malaikat. Setiap kita wudhu yang baik, wudhu yang sempurna, tetesan-tetesan wudhu itu menjadi malaikat. Ya, banyak sekali. Yang ketiga, utusan Allah yang memiliki tugas tertentu. Apakah nanti dia share job begitu ya? Enggak. Dia fokus di tugas itu. Tidak pernah durhaka kepada Allah. Tidak pernah membangkang ya. Disuruh, ayo kerjakan ini, aduh. Nah, enggak pernah mau mengadu, pasti dikerjakan. Dan itu sempurna, baik. Itu kalau malaikat. Merupakan makhluk yang berakhlak mulia dan luhur. Selalu bertasbih kepada Allah. Tidak pernah letih dan sombong. Berbeda dengan syaitan ya. Mempunyai kemampuan untuk tasyakul, merubah bentuk sesuai yang dikehendaki. Bertabiat pemalu, itu malaikat. Nah, sekarang apa bedanya dengan jin, iblis, dan syaitan? Nah, ini pengertian dari istilah jin adalah makhluk yang tercipta dari api. Sedang yang dimaksud dengan iblis adalah bapak dari jin yang durhaka. Sekali lagi, jin yang durhaka. Karena apa? Karena ada jin yang beragama Islam ya, sama seperti manusia. Kepada Tuhan pada waktu diminta Allah untuk menghormat kepada Nabi Adam. Nah, ini iblis, bapaknya, jenderalnya itu. Adapun istilah syaitan adalah suatu sifat yang diungkapkan untuk menyebut setiap makhluk yang jahat. Manusia yang mempunyai kejahatan ya bisa jadi disebut syaitan kan gitu. Membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat ya, suka melawan aturan atau sifat-sifat lain yang serupa. Baik dari golongan jin ataupun manusia. Minal jinnati wan nas. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Hati-hati. Yang pertama sekarang jin. Menurut bahasa merupakan suatu jenis, nama daripada suatu jenis kelompok. Jin ini dalam bahasa Arab berasal dari kata tunggal, jinni, ya, yang diambil dari kata al-ijtinan yang mempunyai arti menutup diri dan bersembunyi. Golongan ini diberi nama demikian dikarenakan kebiasaannya menutup diri dan bersembunyi ya. Moro-moro di belakang rumah begitu ya, di bawah kasur, di tempat-tempat kosong itu. Dari penglihatan manusia sehingga tidak tampak. Makhluk Allah yang masuk dalam kategori makhluk gaib. Jin itu tidak bisa dilihat. Kita tidak bisa melihat mereka, namun mereka bisa melihat kita. Jadi hati-hati. Jangan percaya dengan apa yang disampaikan mereka. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat mereka. Adapun ya bisa jadi mereka berubah bentuk dari apa yang kita lihat. Aslinya bukan itu. Dan mereka tahu gerak-gerik hati kita, apa yang kita kerentek, kita kehendaki itu mereka tahu. Itu bahayanya. Jadi jangan sampai kita percaya dan berkomunikasi mempercayai begitu apa yang disampaikan oleh jin. Jadi saya dibisiki oleh seseorang, oleh jin. Nanti begini. Enggak usah percaya. Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala, titik. Namun apakah ada beberapa orang yang diberikan kelebihan? Ada memang. Ada. Namun yang harus kita garis bawahi adalah sesuatu
itu harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, terkait dengan jin ini banyak, ya. Banyak jin itu. Bahasanya ada sendiri nanti kitabnya. Lalu apakah ada juga seperti orang mati, apakah arwah mereka gentayangan dan sebagainya. Nah, terkait dengan ruh itu ada kitabnya sendiri namanya kitab Ar-Ruh. Banyak juga ada kitab-kitabnya namanya. Jadi ruh kita ini ada yang disebut ruh yaqdzah dan ada yang dinamakan ruh hakikah. Ruh yaqdzah itu adalah ruh kesadaran. Contohnya ketika kita tidur, ruh kesadaran kita tidak ada pada diri kita. Jika kita mimpi ya berarti ruh itu kemana-mana begitu. Yang kedua ketika kita semaput atau pingsan, ruh yaqdzah kita tidak berada pada diri kita. Yang ketiga ketika kita kesurupan, ruh yaqdzah kita tidak berada pada jasad kita. Yang keempat, ada keilmuan yang namanya rogo sukmo di dalam kesaktian Jawa itu ya. Itu juga bisa jadi ruh yaqdzah. Jadi dia bisa membelah diri, ada di suatu tempat, yang satu dia posisinya ada di tempat yang lain. Jadi bisa membelah begitu. Apakah itu ada? Ada. Apakah ada kitabnya, ada ijazah dan sebagainya? Ada. Yang selanjutnya banyak sekali ya. Jadi roh yaqdzah ini. Yang kedua, roh hakikoh. Roh hakikoh itu adalah roh kita yang menempel di kandung badan. Selama dia menempel, kita dinamakan orang yang hidup. Jadi ketika roh hakikoh ini keluar dari badan kita, ya sudah meninggal sudah. Apakah roh hakikoh ini juga ada kasus yang masuk terus keluar lagi? Ada beberapa kasus ada. Cuman itu orang-orang yang khusus ya. Orang-orang yang khusus. Contoh mati suri begitu. Apakah bisa terjadi? Bisa. Apapun bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi terkait dengan ruh itu. Nah, kalau terkait dengan jin, apakah lah terus jin itu bisa memasuki manusia? Bisa. Bisa. Nah, terkait dengan hal-hal ini nanti ada momen tersendiri ya, ada penjelasan tersendiri. Karena nanti akan menyangkut dengan hal-hal gaib. Nah, terus apakah jin itu juga masuk ke dalam cincin ya, masuk ke dalam jimat, masuk ke dalam seseorang atau mengikuti seseorang? Bisa, semuanya itu bisa. Apakah ada? Ya ada. Ada gitu. Jadi jin ini juga seperti manusia, dia ada yang beragama Islam ya, ada yang tidak beragama, ada yang beragama kafir begitu. Di mana tempatnya jin? Ya di dunia juga, namun alamnya berbeda. Apa yang mungkin kita lihat tidak seperti dunianya jin itu sendiri. Ini berkaitan nanti nyampe keterangannya apakah Roro Kidul ya, itu yang lain dan sebagainya, siluman dan sebagainya, itu ada sendiri penjelasannya. Ada kitabnya juga. Jadi memang hal itu nyata. Dan itu pun juga dibenarkan oleh ilmu kedokteran begitu. Ciri-ciri jin sendiri sekarang mempunyai roh. Jadi jin itu juga mempunyai roh. Apakah jin itu bisa mati? Bisa mati. Lah jin itu sendiri kan roh bukan. Roh tadi yang sudah saya sampaikan. Jin sendiri punya roh. Namun jasadnya jin atau fisiknya jin itu tidak sama dengan manusia. Fisiknya dia abstrak, transparan begitu. Jin itu juga berakal, mempunyai keinginan, ya, mempunyai nafsu. Makhluk yang diberikan beban taklif sebagai manusia pula. Jadi jin itu juga punya kewajiban seperti manusia.
Dia juga wajib sholat 5 waktu ya. Dia juga kalau dia Islam, dia juga kalau berzikir dia mendapatkan pahala. Semuanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Bahwasanya tidak saya jadikan manusia dan jin itu kecuali untuk menyembah kepadaku. Aturannya sama. Aturannya, syariatnya sama. Jika dia umat Nabi Muhammad, sama syariatnya. Apakah ada utusan-utusan daripada Rasulullah yang berdakwah kepada jin? Ada. Apakah ada para kiai, para habaib? Ada. Mereka tidak bersifat materi, terlihat. Namun bersifat abstrak tadi. Tidak terlihat oleh panca indera manusia. Namun bisa dirasakan. Mungkin ada beberapa orang yang memang bisa dengan mata batin dia. Namun ada seseorang itu secara umum manusia secara umum itu mempunyai kekuatan tersendiri untuk mendeteksi apakah ada jin di daerah itu ataupun di dekatnya. Yang pertama bisa dirasakan melalui bulu kuduknya, ya, di leher belakang. Ini yang pertama. Yang kedua bisa melewati aura, ya, kondisi hangat dingin. Apa itu namanya? Ya aura lah gitu ya. Yang ketiga bisa dari kaki, dari bulu kaki itu, di atasnya mata kaki itu bisa dirasakan dari sana. Jadi 3 hal itu untuk mendeteksi apakah di daerah itu ada makhluk halus, dalam hal ini jin, begitu. Tidak terlihat dalam tabiat dan wajah asli mereka. Karena apa? Mereka tidak mempunyai bentuk sebenarnya. Bisa jadi apa yang kita lihat pocong, apa yang kita lihat genderuwo, ya, apa yang kita lihat manusia hitam, begitu, jerangkong, apalagi bola api, pati geni dan sebagainya. Itu hanya bentuknya saja. Mereka menampakkan diri seperti itu. Namun wujud asli mereka tidak seperti itu. Mereka mempunyai wujud tersendiri. Mereka juga makan, minum, ya. Mereka menikah, memiliki keturunan. Mereka juga kelak akan dihisab, sama seperti manusia, dihisab di akhirat nantinya. Oleh karenanya, taklif bagi mereka yang mempunyai pengetahuan terkait dengan agama, umurnya sudah sesuai, mereka wajib untuk beribadah kepada Allah. Apakah umur mereka juga panjang? Ada yang panjang, ada yang pendek. Semuanya sama dengan manusia. Tapi secara umum mungkin umur mereka ada yang sampai ratusan tahun, ya. Ada yang sampai ribuan tahun, begitu. Selanjutnya, iblis menurut mufassir, ya. Tadi jin, sekarang iblis. Sa'id bin Jubair berkata, sesungguhnya jin itu merupakan suatu kelompok daripada malaikat. Mereka diciptakan dari api, dan iblis merupakan bagian dari mereka. Adapun seluruh malaikat merupakan mereka diciptakan oleh Allah dari cahaya. Tafsir Jami'il Ahkam li Ahkamil Quran li Syekh Al-Qurtubi. Qatadah berkata, iblis adalah salah satu kabilah. Kabilah itu suatu kelompok atau suatu golongan, ya. Golongan malaikat yang disebut jin. Di mana Ibnu Abbas mengatakan bahwa jika ia termasuk malaikat, tentu ia tidak diperintahkan untuk bersujud, dan ia adalah penjaga langit dunia. Gak mungkin kalau dia jin itu atau iblis, dia diminta untuk menjaga. Sedangkan jin dan iblis itu
tidak mempunyai kekuatan untuk sampai ke langit yang tertinggi. Begitu. Sekarang ciri-ciri iblis. Ya. Apa sih ciri-ciri iblis itu? Bermaksiat kepada Allah. Yang pasti itu. Kenapa iblis dilaknat? Karena mereka bermaksiat, tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dari api. Dia juga mempunyai keturunan. Yang selanjutnya setan. Kata setan ini diambil dari kata syaitana yashtunu, yang mempunyai arti jauh. Sebab setan itu jauh dari kebenaran, atau diartikan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang disebabkan oleh kedurhakannya dan tidak mau bertobat dari kesombongannya. Itu adalah setan. Anak buah daripada iblis untuk mengganggu manusia. Yang baik. Bisa jadi manusia itu juga ada yang setan juga begitu. Diciptakan dari api sam'un. Makan, minum, keturunan, menggoda manusia itu adalah ciri-ciri daripada setan itu sendiri. Cara menggoda setan. Bagaimana sih cara setan menggoda manusia itu? Bisikan jahat. Bisikan jahat ini masuk ke dalam hati kita. Bahwasanya ayo sini, ayo seperti itu. Udah tinggalin aja ini, udah tinggalin aja itu. Yang mengajak manusia ke dalam jurang kegelapan, jurang kezaliman, ya, jurang keburukan, yang menjauhi manusia daripada hal-hal yang baik. Sholat udah nanti aja, mau ngaji udah nggak apa-apa, nanti ada waktunya kok. Zikir dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau udah dikit, udah nanti aja zikirnya. Kalau udah nanti, nggak ada waktu, ya udahlah nggak usah zikir. Itu adalah bisikan setan. Hati-hati. Kalau seperti itu doa aja. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yakhdurun. Doa itu. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yakhdurun. Atau doa daripada Habib Umar bin Hafid. Doa daripada Rasulullah SAW. Ini diijazahkan oleh Habib Umar bin Hafid. Ketika kita membaca dua kalimat ini, syaitan, iblis, dan jin semuanya tidak akan mampu mengganggu. Dan kalaupun mengganggu, mereka akan kecewa. Karena apa? Pastinya kita akan diamankan oleh Allah jauh daripada mereka. Yaitu kalimatnya adalah Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi, Bismillahi amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan bacaan itu, insyaallah kita akan terbebas daripada gangguan-gangguan, baik itu sihir, bisikan jahat, godaan, bala, musibah yang akan datang kepada kita. Memberikan janji-janji dan angan-angan, itu jin, itu syaitan. Udah nggak usah, nanti gampang kok, nanti ini kok, nanti gini kok. Itu adalah janji-janji palsu. Ya, setelah diberi janji, ghosting, hilang, ditinggal tanpa kabar begitu ya. Tiba-tiba ngabarin kalau udah nikah. Hati-hati itu. Meminta pertolongan kepada syaitan dari golongan manusia. Nah, kalau mereka udah nggak bisa tuh ganggu manusia, bisikan-bisikan, janji-janji udah nggak bisa, mereka minta manusia lain untuk mengganggu dia. Bisa jadi syaitan itu juga berbentuk manusia. Jadi orang-orang yang mengajak kita kepada keburukan, orang-orang yang mengajak kita jauh kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia adalah orang yang dibisik oleh setan, yang akhirnya orang itu menjadi setan juga untuk mengganggu kita. Hati-hati. Mengajari dukun dan tukang sihir. Ya. Hati-hati ya. Nah, itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita diskusikan ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Menjadi wasilah turunnya rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya nanti menjadi amal jariah kita. Amal yang yuntafa'u bih, amal yang bermanfaat. Yang nantinya
akan membawa rahmat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-kamil wal sulana al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.